Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Learning Arabic Together channel. Yeay. Yeay. Hari ini saya Syifawi Zahra Dan saya Dina Al-Fajri. akan membahas tentang ilmu mantik. Dan saya akan membahas khususnya ranah tasawuf dan tasdik. Dan saya akan membahas tentang dalalah. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama kita akan membahas tentang ranah konsep tasawur dan tasdik. Yang pertama buat Sipa nih, apa aja sih batasan ilmu mantik itu? Batasan ilmu mantik itu yaitu ilmu yang membahas hal-hal yang bisa diketahui baik bersifat tasawur atau tasdik, yang dibuat sampai untuk mengetahui pada majhul tasawur dan majhul tasdiknya. Terus habis itu menurut kamu apa sih majhul tasawur itu? Majhul tasawur adalah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya dengan satu gambaran tanpa mengaitkan dengan sesuatu yang lain. Contohnya nih, mengetahui suatu benda itu misalnya namanya botol. Nah, kita tuh udah tahu botol itu dari pengetahuan yang sudah ada gitu sebelumnya. Dan hal ini tanpa dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Begitu, Dina. Oke. Tadi majhul tasawur. Nah, kalau gitu majhul tasdik itu apa? Majhul tasdik itu adalah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya dengan mengaitkan pada sesuatu hal yang lain. Contohnya, gelas itu cantik. Nah, gelasnya itu sudah dijatuhi hukum cantik, jadi maksudnya sudah dikaitkan dengan hal yang lain. Nah, itu namanya majhul tasdik. Oke. Nah, kita kan lagi bahas tasawur dan tasdik nih. Nah, tasawur dan tasdik itu masuk ke dalam pembahasan ilmu mantik. Emang Iya. apa aja sih objek ilmu mantik itu? Objeknya itu berupa maklumat-maklumat yang bersifat tasawur dan tasdik yang dibuat sampai kepada sesuatu yang tidak diketahui. Nah, kalau gitu kita belajar ilmu mantik itu faedahnya buat apa? Adalah menjaga hati dari kesalahan, jadi supaya kita terus berada di jalan yang benar. Oke, iya. Nah, kan di dalam konsep tasawur dan tasdik itu ada ilmu tentang madlul lafadz, ada 2 macam ya. Nah, coba itu tuh apa aja gitu, terus jelasin dong tolong. Nah, yang pertama, jadi madhul lafadz itu ada 2 macam. Iya. Nah, ini tuh tasawur dan tasdik. Ya. Nah, yang pertama tasawur itu kan tadi memahami makna sebuah kalimat tanpa harus dihubungkan dengan kalimat yang lain. Terus kalau tasdik itu memahami makna hasil gabungan kalimat kepada kalimat lain. Kalimat lainnya itu bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Seperti itu. Nah, terus di sini kan kita belajar tasawur sama tasdik tuh. Gimana sih contohnya tasawur sama tasdik itu? Oke, nah contohnya dari kalimat Zaidun Qaimun. Nah, memahami makna Zaidun adalah nama seseorang, ini termasuk tasawur. Terus memahami makna Qaimun sebagai keadaan seseorang tegak dengan kepala di atas, atau maksudnya adalah berdiri, itu juga tasawur. Sedangkan memahami telah terjadi hubungan antara Zaid dan Qaim, ini namanya wuku misbah, itu namanya tasdik. Oh iya. Terus kalau kayak gitu klasifikasi pembagian ilmu itu apa aja? Jadi pembagian ahli ilmu itu ada 3 macam. Yang pertama mubtadi, yaitu tingkat pemula, yaitu orang yang belum mempunyai kemampuan menggambarkan atau memberikan contoh masalah-masalah teknis yang dibacanya. Terus yang kedua ada mutawasid, ini tingkat pertengahan, yaitu orang yang mempunyai kemampuan menggambarkan atau memberikan contoh masalah-masalah teknis yang dibacanya. Nah, di tingkat tertinggi yaitu muntahin, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan menggambarkan atau memberikan contoh masalah-masalah teknis yang dibacanya, serta mampu menunjukkan, memberikan, dan menguraikan dalil-dalilnya secara detail dan terperinci. Nah, tadi kan ada klasifikasi pembagian ahli ilmu tuh. Terus berarti macam-macam ilmu itu dia ada nadomnya kan ya? Apa sih nadomnya? Iya. Oke, jadi nadomnya berbunyi segini: idraku mufrodin tasawurin ulim wadar kunis batin bitasedikin usim. Artinya, mengetahui mufrad disebut tasawur, mengetahui hubungannya disebut tasdik. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita yang atas itu klasifikasi pembagian ahli ilmu. Nah, kalau sekarang aku mau tahu dong macam-macam ilmu tuh apa aja sih, gimana? Nah, macam-macam ilmu itu ada 4. Yang pertama ilmu. Ilmu adalah sampainya hati terhadap makna. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu itu didahului oleh jahlu sebelumnya. Jadi harus ada maklumat sabiqah, ada pengetahuan sebelumnya terlebih dahulu untuk mengetahui sesuatu.
Nah, habis itu yang kedua ada idrok. Idrok adalah hati atau pikiran yang sampai pada makna secara sempurna. Namun jika hati atau pikiran yang sampai kepada makna itu tidak sempurna, maka disebutnya syu'ur, perasaan. Jadi kayak baru perasaan doang gitu. Terus yang ketiga ada mufrad. Mufrad adalah sesuatu yang tidak mencakup terhadap hubungan hukum atau disebut juga tasawur. Kan tadi yang seperti di nadomnya, Iya. mufrad adalah tasawur gitu. Terus yang terakhir ada nisbat, yaitu hubungan mahmul dengan maudu, yakni hubungan hukum dengan sesuatu yang dihukumi. Nah, atau disebut juga dengan tasdih. Oh, jadi ada ilmu, terus idrok, ada mufrad, dan yang terakhir ada nisbat ya? Iya, Oke. benar. Nih, yang aku tahu nih ya, ilmu menurut ilmu mantik itu yaitu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya secara yakin atau dugaan. Nah, itu maksudnya gimana sih? Jadi gini, satu itu ada pengetahuan yang bersifat yakin atau sesuai dengan kenyataan. Atau disebut juga ilman, yakinan, mutobikon, liwaki. Nah, contohnya ini adalah ketika Anda mengetahui bahwa bayangan, jadi Anda tuh melihat bayangan, terus Anda yakin kalau bayangan itu manusia, Ya. Anda tahu itu bayangan manusia dan Anda meyakini hal itu adalah manusia, bayangan manusia. Dan pada kenyataannya memang itu manusia. Nah, itu namanya ilman, yakinan, mutobikon, lilwaki. Terus yang kedua ada pengetahuan yang bersifat zoni, yang sesuai dengan kenyataan. Jadi ilman, zonian, mutobikon, lilwaki. Nah, ini contohnya adalah ketika kamu hanya menduga kalau bayangan yang tadi kamu lihat tuh manusia, tapi akan tetapi kenyataannya nggak tahu gitu itu apaan. Nah, apabila kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka pengetahuan tersebut disebut ilman zonian goiron mutabikon liwaki. Oke. Terus kalau gitu kenapa sih ilmu Allah tuh nggak disifati dengan tasawur atau nggak disifati juga dengan tasdik gitu? Karena Allah maha suci dari hal tersebut. Karena kan tadi seperti yang kita tahu, al ilmu itu harus didahului oleh al jahlu, dan Allah suci dari hal itu. Sebab menggambarkan sesuatu yang akan terjadi itu dijelaskan dengan hasilnya gambaran dalam hati. Sedangkan hal tersebut adalah khasnya jisim atau tubuh. Nah, ini khasnya jisim atau tubuh. Sedangkan ilmu Allah itu bersifat kodim, yakni terbebas dari hal tersebut. Yang tadi al ilmu didahului oleh al jahlu. Jadi intinya di sini kita ilmu tuh ada dua kan ya? Jadi apa aja? Ya, jadi di sini intinya ilmu terbagi dua, yaitu tasawur dan tasdik. Terus tasawur dan tasdik itu kan terbagi lagi menjadi dua bagian. Itu apa aja sih? Nah, jadi di sini tasawur dan tasdik itu dibagi jadi badihi. Nah, badihi itu adalah sesuatu yang telah pasti, yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan untuk dipikir dan diangan-angan. Terus yang kedua ada yang nazori, itu ada suatu teori yang membutuhkan kepada pembahasan dan pemikiran. Gitu. Terus kalau gitu tolong dong jelasin nama, kasih contoh tasawur badihi itu kayak gimana? Nah, tasawur badihi itu adalah mengerti sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya dengan satu gambaran tanpa mengaitkan dengan sesuatu yang lain. Dan hal ini tidak membutuhkan untuk dipikir dan diangan-angan. Contohnya lapar, haus, dingin, panas, itu kan nggak perlu dipikir gimana, udah pasti gitu. Kalau lapar berarti lapar. Itu tasawur badihi. Kalau tasdik badihi? Nah, kalau tasdik badihi adalah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya dengan mengaitkan pada sesuatu hal yang lain, dan hal ini tidak membutuhkan untuk dipikir atau diangan-angan. Contohnya itu angka 1 itu separuh dari 2, itu kan udah pasti kan. Kalau 1 tambah 1 2, kalau separuh dari 2 berarti 1. Ini susah gitu ya. Iya. Terus tadi kan kita bahas tentang tasawur sama tasdik badihi. Nah, kalau sekarang tasawur nazori itu apa? Tasawur nazori itu adalah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya dengan satu gambaran tanpa mengaitkan dengan sesuatu yang lain, dan hal ini membutuhkan pada pembahasan dan pemikiran. Contohnya nih, hakikat lampu listrik, terus ruh dan radio. Jadi itu tuh satu gambaran kan yang nggak perlu dikaitkan dengan yang lain, tapi kita masih membutuhkan pemikiran. Lampu listrik itu apa? Ada aliran listrik sehingga lampu itu menyala. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya berarti tasdik badihi, tasdik nazari. Nah, tasdik nazari itu adalah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya dengan mengaitkan pada suatu hal yang lain, dan hal ini membutuhkan kepada pembahasan dan pemikiran. Contohnya orang-orang yang meninggal itu akan dibangkitkan dari kubur. Nah, ini untuk mengetahui ini tidak mungkin mengetahui hakikat-hakikat tersebut
kecuali setelah mengarahkan pemikiran yang panjang dan halusnya penalaran. Nah, kalau kita lihat fakta yang ada di sekarang ini ya, orang-orang tuh seneng mencari kesenangan dengan cara bermaksiat. Itu kenapa sih kayak gitu? Nah, karena itu terjadi karena mereka tidak nyaman dalam ketaatan, makanya mereka mencari kesenangan dengan bermaksiat. Terus kalau menurut Siva, berzina itu haram gak sih? Kenapa berzina itu haram? Haram karena berzina itu membuat tidak nyaman dan akan menimbulkan banyak resiko seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Dina. Iya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dalalah. Dina, menurut kamu ilmu mantik itu apa sih? Kalau menurut aku, ilmu mantik itu tatanan berpikir yang dapat memelihara otak dari kesalahan berpikir. Gitu. Terus dilalah itu berasal dari kata bahasa Arab lah. Nah, dari kata apa sih? Dilalah itu berasal dari kata bahasa Arab. Dala ya dulu dilalatan. Gitu. Dalalah ya dulu dilalah itu artinya apa? Dala ya dulu dilalah itu artinya petunjuk atau yang menunjukkan. Nah, kalau tadi kan menurut bahasa ya. Iya. Kalau menurut istilahnya itu dalalah itu apa sih? Kalau menurut istilah itu, dalalah itu artinya fahmu amrin min amrin, yaitu memahami sesuatu sebab dari sesuatu yang lain. Dalam dalalah kan ada dua unsur, yaitu yang ditunjuk dan yang menunjukkan. Apa istilah dua hal itu dalam bahasa Arab? Nah, kalau yang ditunjuk itu artinya yang ditunjuk itu disebut madlul. Nah, kalau yang menunjukkan itu dal atau dalil. Oh. Nah, misal ada contoh, adanya asap di balik bukit. Mana madlul dan mana dal nih? Nah, dari tadi yang contoh ada asap di balik bukit ya. Nah, itu api itu sebagai madlul dan asap itu sebagai dalnya. Oh, gitu. Iya. Terus dalalah itu sendiri terbagi menjadi berapa sih, Din? Dalalah itu ada dua, yaitu dalalah lafziyah dan ghairu lafziyah. Ada lagi dan ghairu lafziyah. Iya. Terus kalau dalalah lafziyah itu artinya apa? Nah, tadi kembali kepada pengertian dalalah sendiri ya. Kan dalalah itu kan memahami sesuatu sebab dari sesuatu yang lain. Nah, dalalah lafziyah itu dalnya berupa suara atau lafaz gitu. Terus dalalah lafziyah sendiri terbagi lagi menjadi 3 bagian kan. Nah, itu apa aja? Dalalah lafziyah itu kan terbagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama ada dalalah lafziyah tabaiyah, terus yang kedua ada dalalah lafziyah akliyah, terus yang terakhir ada dalalah lafziyah wadaiyah. Nah, habis itu tadi kan ada dalalah lafziyah tabiiyah. Nah, lafziyah tabiiyah itu apa sih? Kalau dalalah lafziyah tabiiyah itu dalnya berupa suara alami gitu, jadi yang emang kayak refleks kayak alami gitu deh. Terus misalnya kayak gimana? Misal contoh dalalah lafziyah tabiiyah itu misalnya orang kalau misalnya dia kesakitan pasti kan refleksnya bilang duh atau wow apa sih ya gitu pokoknya jadi kayak suara refleks yang keluar kalau kita misalkan kesakitan atau kaget, atau misalkan orang kaget kan bilang wow gitu kan. Iya, seperti itu contohnya. Jadi kayak refleks gitu ya. Terus kalau lafziyah akliyah itu apa? Nah, iya kalau tadi kalau lafziyah tabiiyah kan yang suara alami. Nah, kalau lafziyah akliyah itu dalnya berupa suara yang rasional. Nah, misalkan gini, ketika ada pembicaraan di kamar berarti menunjukkan bahwa ada orang di dalamnya. Jadi misalkan kamu dengar ada suara tuh di kamar. Nah, berarti itu menunjukkan kalau di dalam kamar itu ada orangnya kan. Gak mungkin ada suara di dalam kamar tapi gak ada orangnya. Jadi sesuai pemikiran gitu. Iya. Habis itu kita mengenal ada yang istilah al-sunnah. Apakah istilah ini termasuk ke dalam contoh dalalah lafziyah? Nah, iya, sunnah itu termasuk dalam dalalah lafziyah. Jadi istilah al-sunnah itu termasuk pada contoh dalalah lafziyah yang berupa lafziyah wadaiyah. Nah, apa sih lafziyah wadaiyah itu? Kan tadi kita udah belajar kalau yang tadi pertama tabiiyah itu yang alami, terus yang akliyah itu yang berdasarkan rasional. Nah, kalau yang lafziyah wadaiyah itu dilalah yang dalnya berupa kata yang ditunjukkan untuk suatu makna tertentu dan kata itu menjadi istilah. Jadi berarti kalau wadaiyah itu kayak istilah-istilah gitu. Istilah gitu. Terus tadi kan kita di awal udah bahas ya
bahwa dalalah umumnya terbagi menjadi dua, yaitu lafziyah dan ghairu lafziyah. Nah, barusan telah kita kupas tuntas tentang dalalah lafziyah. Selanjutnya ada yang ghairu lafziyah kan? Iya. Nah, apakah dalalah ghairu lafziyah dibagi lagi menjadi berapa macam seperti dalalah lafziyah? Nah iya, seperti dalalah lafziyah, dalalah ghairu lafziyah juga terbagi menjadi 3 bagian. Nah sama juga pembagiannya, jadi ada dalalah ghairu lafziyah tabi'iyah, ada juga dalalah ghairu lafziyah wada'iyah, dan juga yang terakhir ada dalalah ghairu lafziyah akliyah. Oh, jadi sama ya? Iya, sama pembagiannya. bagiannya. Terus apakah apa sajakah 3 macam dalalah ghairu lafziyah itu? Iya, Oh, jadi tadi udah ya iya, bilang. dari Nah, habis itu juga. apa perbedaan mendasar antara dalalah lafziyah dan dalalah ghairu lafziyah? Nah, jadi gini, kalau dalalah lafziyah itu perbedaan mendasar antara dalalah lafziyah dan ghairu lafziyah itu terletak pada dalnya. Jadi kalau dalalah lafziyah itu dalnya berupa lafaz atau suara kan. Nah, tapi kalau yang ghairu lafziyah dalnya itu bukan berupa lafaz atau suara. Nah, terus kalau dalam dalalah itu bukan berupa lafaz atau suara, maka dalnya berupa apa dong? Nah, itu beda-beda ya. Jadi gini, pertama kan tadi kita bagikan dalalah ghairu lafziyah itu ada 3 lagi. Nah, jadi yang pertama adalah ghairu lafziyah tabi'iyah. Nah, itu dalnya itu berupa indikasi atau gejala yang bersifat alami. Nah, terus yang kedua dalalah ghairu lafziyah akliyah. Nah, itu dalnya berupa akal. Terus yang ketiga dalalah ghairu lafziyah wada'iyah. Nah, itu dalnya itu suatu perbuatan atau tanda-tanda yang telah disepakati dan menjadi istilah yang dipahami atas tanda itu. Nah, terus contoh dalalah ghairu lafziyah yang terlihat itu gimana, Den? Kan tadi kalau dalam lafaz itu dalalah yang lafziyah tabi'iyah itu yang alami refleks gitu tapi berupa lafaz kan. Nah, kalau ini dia indikasi atau gejala. Jadi misalnya ketika seseorang malu atau marah itu wajahnya akan memerah. Nah, itu contoh dalalah ghairu lafziyah yang tabi'iyah. Oh, Iya. jadi refleksnya bukan berupa suara gitu ya. Heeh. Terus kalau yang contoh dalalah ghairu lafziyah yang akliyah? Nah, kalau yang akliyah itu kalau tadi yang akliyah yang contoh di lafziyah kan ketika kita mendengar ada suara di dalam kamar berarti itu menunjukkan kalau ada orang di dalam kamar itu. Nah, kalau yang apa sih, kalau yang ghairu lafziyah ini jadi misalnya kita melihat ke dalam kamar itu berantakan. Nah, itu menunjukkan kalau tadi sebelum kita datang itu berarti ada orang yang di dalam kamar dan melakukan sesuatu perbuatan hingga membuat kamar itu berantakan gitu. Oh, seperti itu. Iya. Terus kalau contoh dalalah ghairu lafziyah yang wad'iyah? Kalau wadiyah kan lebih kayak seperti istilah gitu ya. Kan kalau tadi yang lauziyah kita udah bahas tentang al-sunnah ya. Iya. Nah, kalau di sini yang ghairu lauziyah yang wadiyah itu misalnya gini, itu udah jadi kayak budaya, udah jadi kayak adat dan kesepakatan gitu kan. Nah, misalnya kalau kita melihat ada bendera kuning yang dipajang di depan gitu kan, itu berarti menunjukkan kalau ada orang yang meninggal. Atau misalnya ada janur kuning itu kan tanda kalau ada sebuah pesta perkawinan gitu. Oh, seperti itu. Jadi ini kesepakatan supaya ada tanda sebagai sebuah kesepakatan gitu, tapi bukan berupa lafaz. Iya. Oke. Oke, sekian saja pembahasan ilmu mantik yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Segala kurangnya mohon maaf, dan hadza wallahu ya'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.